Bab 4. Memenuhi impian. Orang sukses memandang risiko dari perspektif yang berbeda. Waktu masih kecil, saya suka membaca cerita khayal karangan Jules Verne, pengarang cerita novel bangsa Prancis yang hidup pada abad ke-19. Saya senang dengan kisah fiksi sains yang menceritakan tentang kapal selam yang dapat menyelam sampai kedalaman kira-kira 20.000 mil dan juga tentang pendaratan manusia di bulan. Pada awal tahun 1950-an, kita diberitahu bahwa menjelang tahun 2000 manusia akan mendarat di bulan. Kemudian, orang Rusia berhasil meluncurkan Sputnik. Kemenangan orang Rusia membuat orang Amerika merasa terhina, tapi kekecewaan ini telah memotivasi Amerika Serikat untuk mempercepat eksplorasi ruang angkasanya. Harapan baru telah memacu tekad mereka untuk menang. Perlombaan menuju bulan kini telah dimulai. Segala upaya Amerika Serikat terdahulu terhalang oleh kekalahan yang spektakuler ketika roket yang dipakai tiba-tiba terbakar dan meledak. Tapi dengan cepat Amerika Serikat berhasil keluar sebagai pemenang. Pendaratan di bulan sekarang sudah menjadi kenyataan. Karakter Don Quixote, ciptaan Cervantes, mengangan-angankan bahwa impian dan kenyataan adalah sama. Ternyata di Cape Canaveral impian Jules Verne menjadi suatu kenyataan. Sayangnya, kebanyakan orang tidak mau menerima kegagalan dan penghinaan yang sering menyertai proses perubahan dan impian menjadi kenyataan. Saat tragis dan menang. Mendengarkan kisah orang yang pernah mengalami tragedi dapat menolong kita untuk membuat keputusan dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Mark Twain mulanya berencana untuk mengikuti kuliah di perguruan tinggi setelah dia mengakhiri masa ikatan dinasnya selama 3 tahun di marinir. Pada tahun 1958, dia pulang untuk melaksanakan cutinya. Ayahnya memang sudah lama menunggu kedatangannya kembali demi suatu alasan yang tragis. Dia ingin agar Mark mengasuh keluarganya setelah dia melakukan bunuh diri. Adalah Mark Jua yang menemukan ayahnya di garasi dan memotong tali gantungannya. Waktu itu saya merasa seolah-olah tengah berada di alam tragedi zaman Shakespeare. Seakan-akan nasib buruk berbalik memusuhi saya. Semua impian saya ikut sirna bersamaan dengan kematian ayah saya. Kejadian ini adalah halangan pertama yang paling besar dalam sejarah kehidupan saya dan juga merupakan kepanikan saya yang pertama kalinya. Setelah meninggalkan marinir, saya bekerja di pompa bensin. Saya tidak jadi kuliah di perguruan tinggi, tapi tekad saya tetap kuat untuk melakukan yang terbaik buat hidup saya sendiri. 9 bulan kemudian saya beruntung diterima di IBM sebagai juru gambar. Setelah berhasil dengan pekerjaan itu, saya minta diberikan kesempatan bekerja sebagai penjual. Ketika saya dipromosikan pada posisi ini, gelar kesarjanaan sudah tidak begitu penting lagi bagi saya. Sekarang yang penting adalah membuat kuota dan ternyata saya berhasil. Sewaktu saya menjadi manajer di Atlanta dengan anak buah ratusan orang, saya telah melampaui harapan saya. Pada tahun 1978, anak saya ketahuan menderita kanker. Tidak lama kemudian saya menyaksikan rumah saya dan harta benda yang telah saya kumpulkan selama 20 tahun hangus musnah dimakan api. Selanjutnya pada tahun 1979, IBM meminta saya untuk pindah dari Atlanta, tapi saya tidak mau. Karena itu, saya memutuskan akan mencari pekerjaan lain. Saya menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan perangkat lunak komputer yang kecil. Ini merupakan kesempatan bagi saya untuk menjadi pimpinan perusahaan. Saya jadi mabuk dengan segala macam janji, termasuk kemungkinan untuk menjadi presiden. Tapi saya tidak begitu terbiasa dengan keunikan bisnis ini. Akhirnya saya berhenti bekerja dan untuk pertama kalinya saya jadi penganggur.
Saya tidak pernah gagal sebelumnya. Mendadak saya kehilangan kehidupan nyaman yang saya dambakan. Saya sungguh gelisah dan tegang sekali. Hanya dalam kurun waktu setahun, anak saya terserang kanker dan rumah saya habis terbakar dimakan api, serta saya kehilangan mata pencaharian. Kemudian pada bulan April 1980 saya bergabung dengan Memorex. Saya merasa cocok dengan bisnis ini dan akhirnya saya mengalami sukses. Kanker yang diderita anak saya tidak aktif lagi dan saya tinggal di California. Saya kini tidak punya masalah apa-apa sampai bertahun-tahun kemudian. Pada tahun 1987, perusahaan tempat saya bekerja dibeli oleh orang Eropa. Mereka memutuskan untuk berubah manajemen perusahaan dan saya lalu diberhentikan dari pekerjaan saya. Pada tahun 1989, kanker yang diderita anak saya kambuh kembali untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya pada bulan Maret 1990 saya kehilangan dia. Dengan melupakan apa yang sudah terjadi, saya kemudian menjadi konsultan. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan orang ketika mereka kehilangan mata pencaharian. Menjelang akhir tahun 1990, saya membeli komputer media teknologi. Pada usia 54 tahun, saya memulai usaha lagi dari bawah. Daripada bekerja di perusahaan lain, saya kini memiliki bisnis saya sendiri. Setelah 30 tahun bekerja, baru sekarang saya berhasil memenuhi impian saya untuk menjadi pengusaha. Perusahaan yang kecil menjual barang kebutuhan komputer dan pelengkapannya, persis seperti yang saya kerjakan waktu masih di IBM dulu. Kini kekuatan saya sudah mulai pulih kembali. Kembangkan strategi agar tabah menghadapi tragedi. Kemajuan membutuhkan pengerahan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Anda meningkatkan peluang Anda untuk meraih sukses dengan menggunakan seluruh kekuatan Anda. Contohnya, saya dapat bergaul akrab dengan siapa saja. Dalam keadaan kacau, saya merasa tentram bila saya berhubungan dengan orang-orang di sekitar saya. Persahabatan dapat memberikan pelayanan dan informasi yang akan meningkatkan kemungkinan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Selain itu, persahabatan juga dapat menciptakan rasa senasib yang dapat memelihara semangat Anda selama Anda mengalami hari-hari buruk dalam kehidupan Anda. Saya suka bersaing, walaupun saya berharap tidak pernah kalah. Corps Marinir dan IBM telah membentuk keyakinan diri saya. Saya pantang menyerah. Saya bukanlah orang yang gampang putus asa. Pada dinding kantor saya terdapat hiasan bertuliskan kata-kata Vince Lombardi. Kemenangan bukanlah sesuatu yang kadang kala. Dia adalah sesuatu yang abadi. Kamu tidak menang sekali-sekali. Kamu tidak berbuat sesuatu yang benar sekali tempo. Kamu berbuat sesuatu yang benar sejak semula. Tidak ada tempat untuk kesempatan kedua. Hanya ada satu kesempatan, dan itu adalah kesempatan pertama. Seringkali orang berkata kepada saya, betapa tragisnya nasibmu, terutama dengan meninggalnya anakmu. Tetapi saya tahu, hampir semua orang pernah kehilangan seseorang yang dicintainya, atau kehilangan pekerjaan. Kita tidak bisa memikirkan hal yang lebih buruk. Jika Anda ingin tetap hidup, Anda tidak boleh mengasihi diri sendiri. Anda tidak boleh menengok ke belakang. Kehidupan yang lalu selalu terbentang lebar di hadapan Anda. Kehidupan yang baru selalu terbentang lebar di hadapan Anda. Bila kita setuju, maka pendapat Mark akan dapat menolong kita melewati hari-hari buruk dalam hidup kita. Kita masing-masing harus merumuskan filosofi kita sendiri untuk meraih sukses. Kemudian kita memutuskan kemampuan mana yang perlu kita peroleh. Jika kita ingin menyelesaikan apa yang sudah kita tentukan sebelumnya. Catatan, kita membayangkan dunia ini seperti yang kita inginkan. Kita mengubah impian kita menjadi kenyataan.